Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berhari Senin, berawal pekan untuk Anda semua. Ya, senang sekali untuk pagi ini kita ketemu kembali di program acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Mudah-mudahan pagi ini Anda semua dalam keadaan ya, sehat walafiat ya, dan tentunya di awal pekan di hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 kita hadir kembali menemani Anda di acara ini di obrolan pagi seputar Baru Menyapa ya. Kita akan berbincang-bincang atau ngobrol di pagi ini ya terkait dengan seputar Kabupaten Baru ya. Dan harapan kita semua ya dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Ya, bagi yang saat ini mungkin sudah berada di tempat kerja ya atau di kantor yang saat ini sudah sibuk-sibuk ataukah saat ini baru mau berangkat ke tempat kerja ya, tak lupa kami aturkan selamat beraktivitas untuk Anda semua ya. Saat ini tentunya Alil bersama dengan Bang Ilo. Bang Ilo saya ada standby di studio 2. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alil. Iya, agak kereba tuh Mai Bang Ilo. Ya, alhamdulillah kareba madeceng. Iya. Meskipun semalam ini ya demam, Bung Alil. Saya lihat sekarang ini musim-musim demam ini, Bung Alil. Iya. Ditambah dengan pedih-pedih utuk, pedih buku-buku. Mau seperti lagi kayaknya waktu COVID kemarin ini. Iya, dia. Semalam sempat bikin tengah malam baru bisa tertidur ya. Karena ya itulah tadi, kalau pernapasan kan terganggu biasa kalau lagi demam. Bunga nambah Tony AC Pak Dek. Lo kimatin reta pakai AC wae. Masih satu masih satu ki ya. Iya. Musim kesana pancaro baka apa sana. Ya mungkin pengaruhnya itu sehingga daya tahan tubuh juga mendak stabil ya, sehingga gampang sekali ya. Iya. Gampang sekali kena maksudnya. Iya, harus banyak minum vitamin. Iya. Mestinya Bung Ali. Iya. Iya. Jadi saudara Riga dimanapun Anda berada yang sementara mengikuti acara kita di pagi ini, baik yang melalui YouTube, kemudian di Facebook, ya, atau juga mungkin yang ada di TikTok atau di streaming IG Radio. Ya, selamat bergabung untuk Anda. Ya, kita ingatkan jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian bagi-bagikan link acara ini supaya lebih banyak yang mengikuti acara kita di pagi ini. Iya, Bang Ilo. Iya. Ya, ada beberapa informasi ini yang akan kita sampaikan, ataukah teman-teman kita yang saat ini lagi mengikuti acara kita nih yang bagikan informasi bahwa informasi apa lagi nih yang ada di Kampunta. Iya. Jadi terutama saudara-saudara kita Kang mega perantau Bunga Lili yang perantau majama kusali kampung kan biasa tuh madani lo mangkalinga bagaimana progresnya daerahnya jaka makanjan itu lo nilai su tuh. Iya. Seperti itu. Karena rata-rata yang keluar itu banyak yang mencari pekerjaan di kampung orang Bunga Lili ya. Tetapi ada juga memang yang sudah turun-temurun tinggal di luar daerah. Jadi yang seperti itu memang mungkin sudah ber-KTP di sana di rantau juga Bung Alil. Banyak yang seperti itu. Jangankan di Indonesia, di Malaysia pun negara tetangga sudah banyak juga yang ber-KTP
negara tetangga Bung Alil ya, meskipun terkadang masih kembali sesekali di Indonesia Bung Alil ya. Seperti itu. Jadi kalau dia dengar ini Ogi baru menyapa, apalagi nangkali ngelong-ngelong Ogi Pak buka nairo. Iya. Ya, pasti mak Dani ku kampung ya Bung Alil. Seperti itu. Jadi memang apalagi kok kalau kaki merantau, nah engkau lagu-lagu Ogi, wih pasti langsung ini, weh maganian roh si depek bolaku atau wes anggota aku biasa, kayak gani roh. Iya. Jadi di pagi ini Bang Ilo ada beberapa informasi yang kita akan sampaikan ini. Ini saya lihat banyak di berita-berita di media online ini Bang Elo. Iya, yang terutama ini yang sekolah rakyat ini. Katanya sudah terima peserta didik mulai SD sampai SMP. Tapi ada juga yang katakan bahwa kan itu kalau di sekolah rakyat kan harus tinggal di sana di asramakan ya. Di asramakan ya. Atau di boarding school kayak namanya itu anunya di. Yang jadi pertanyaan masyarakat juga biasa kalau seumpama kan anak SD bisa sudah tinggalkan orang tuanya. Iya. Ya masalahnya ini Bang Ilo kalau seumpama masih kelas 1 umur berapa itu kelas 1 2 3. Kalau kelas 6 nak di mua malopo-lopo nih. Ya kok kelas 1 2 3 SD 4 akak bicuk mu bekasi. Ya biasa anak-anak emak keda melok mu pisi bawa tomatuana atau makna ya bapakna. Jadi angka tahu tak buku berita emak keda makuran naseng yami naseng yang banyak itu yang kelas 5 ke atas sampai SMP. Tapi yang kurang ini yang kelas 4. Jadi persoalan maka masih banyak ini anak-anak yang kasihan masih kecil. Kemudian tidak bisa meninggalkan orang tuanya toh. Biarkan loka rekena jadi tero di tantangan tuh asing buat pemerintah itu di. Jadi Bung Alil, sebelum kita bicara tentang sekolah rakyat di mana sudah mulai muncul beberapa kendala-kendala ya. Kita ingin melihat dulu, mereview beberapa kegiatan yang sifatnya nasional, belum berita-berita nasional yang lagi viral sampai hari ini Bung Alil ya. Meskipun kejadiannya bukan hari ini tapi sudah beberapa hari yang lalu. Tetapi hampir semua media, baik media cetak, media online, media elektronik itu penuh dengan pemberitaan yang terkait dengan penangkapan atau OTT Wakil Menteri Tenaga Kerja Bung Adil. Yang ditangkap lagi oleh KPK ini Bung Alil, kurang ada sekitar 11 orang ya Bung Alil. Banyak orang yang tidak menyangka bahwa sahabat Noel ini bisa akhirnya tertangkap karena dia adalah bagian dari pemerintahan, terutama pemerintahan 10 tahun yang lalu. Dan diangkat menjadi wakil menteri kemarin oleh Prabowo Bung Alil. Tapi akhirnya dia juga terjerat kasus korupsi. Di Kementerian Tenaga Kerja, dugaannya adalah dugaan pemerasan Bung Adil ya. Seperti itu. Nah ini kan menjadi ramai bahwa mungkin memang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini tidak main-main terhadap kasus korupsi Bung Alil. Ya, buktinya di dalam pidato kenegaraan pada saat sebelum 17 Agustus kemarin, dia kan sudah memberikan warning Bung Alil ya.
Dan kita lihat satu hal yang maju menurut saya karena ini orang-orang yang di OTT KPK ini adalah maksudnya bagian ya siapapun kan orang kalau kita pilih menjadi kabinet kita pembantu kita kan itu menjadi bagian dari kita paling tidak ada kedekatan persamaan visi ini. Nah tetapi ini adalah orang yang pertama di kabinet yang berurusan dengan KPK Bung Alil. Sehingga ini mungkin memang menjadi warning bagi semua pejabat negara untuk bukan berhati-hati. Kalau berhati-hati itu maksudnya ya Mega itu makanya berhati-hati kok sekarang. Kalau berhati-hati kan berarti masih ada belum cuma harus hati-hati ya. Kalau saya sih bukan bahasa hati-hati, memang harus berhenti untuk melakukan praktek-praktek seperti itu Bung Ali. Karena ya pasti akan berurusan. Nah kita lihat juga kan kasus yang terjadi di pemerintahan sebelumnya kan banyak yang sudah mulai dibuka di pemerintahan Prabowo kan, seperti misalnya kasus korupsi, dugaan korupsi juga yang di Kementerian Pendidikan yang menyangkut masalah laptop ya di Dinas Pendidikan itu Bung Alil ya. Mega metuk apa laptop kero di atau siaga mina? Ya jadi banyak kan kita dengar itu anggarannya itu kalau di pendidikan kan memang luar biasa Bung Adil. Ini kan juga sempat mewarnai dan sebelum terjadi bukan dugaan OTT di Kementerian Tenaga Kerja sebelumnya kan kita dengar juga di Kementerian Agama sudah ada pencekalan 3 orang ya, termasuk mantan Menteri Agama sendiri. Namun meskipun sampai sekarang kejaksaan belum menetapkan siapa tersangka, tapi kalau kita lihat sudah ada tanda-tanda bahwa dalam waktu dekat itu akan diumumkan siapa tersangkanya Bung Ali. Nah, seperti itu. Iya. Nah, oleh karena itu kadang menjadi pertanyaan bagi kita kalau kita melihat salah satu tujuan KPK itu dibentukkan Bung Alil untuk bukan hanya pemberantasan tetapi pencegahan. Ya, makutane itu mega ero makada magin ada gajar-gajaran ero tahu kan. Nah, kupikir ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian, tapi tidak ada jara-jaranya dan sekarang ini menjadi apa ya, semakin menjadi-jadi. Kalau dulu kan orang korupsi itu miliaran, puluhan miliar itu sudah luar biasa. Sekarang ratusan miliar sampai triliunan Bung Haji. Si tongko-tongko alang istilahnya. Si tongko-tongko alang. Tetapi masih saja terjadi Bung Alil ya. Jadi kita prihatin melihat itu. Dan wajar memang kalau Indonesia ini masih berada di angka 37%. Kita berbicara tentang indeks persepsi korupsi di tanah air Bung Alil. Seperti itu bentuk keprihatinan kita. Saya ingin mengawali dulu dengan yang seperti itu Bung Alil, bahwa secara nasional kita akan prihatin, tapi ada juga optimisme bahwa mudah-mudahan Pak Prabowo ini bisa melakukan pemberantasan ini sekaligus pencegahan dan memberikan efek jerah Bung Alil. Barangkali seperti itu. Iya. Wita ku Bang Elo, ada survei saya lihat di situ. Memang Indonesia tingkat pertama itu. Tingkat pertama tapi segi korupsinya. Pertama tapi tingkat korupsi maksudnya tingkat pertama secara teknologi ya. Atau kemajuan otomotif industri. Jadi memang parah kita di tanah air ini. Orang sudah berlomba-lomba untuk hidup di beberapa planet yang ada, mencetak nuklir, membangun misalnya mobil listrik dan sebagainya. Kita masih berkutat di demokrasi dan korupsi Bung Ali. Kemudian Bang Ilo, ironi di usia 80 tahun bangsa ini telah merdeka. Kemudian Bang Ilo, kalau di Asia Tenggara itu tingkat pengangguran ternyata jurase ditoi. Di tingkat pengangguran, mega metu pengangguran ke Indonesia dibandingkan di negara lain, maksudnya banyak pengangguran. Napa merajalela korupsi? Jadi ya mudah-mudahan ya sebagai bangsa, sebagai rakyat kita berharap ya mudah-mudahan lah ke depan ini bisa dieliminir Bung Alil ya. Kalau bisa sih dikurangi. Nah, sekarang pertanyaannya kemudian kan bagaimana itu supaya
bisa berkurang atau sama sekali tidak ada lagi kasus-kasus besar seperti itu. Nah, kalau pengungkapan kasus lama oke lah, tetapi yang terjadi sekarang ini, nah, jadi memang korupsi itu sudah menjadi gaya hidup sepertinya, Bung Adil. Bukan lagi budaya tapi gaya hidup. Hanya persoalan kesempatan saja memang tidak ada. Oknum pejabat kena, agak senang. Aku kamu tuh maka deh kesempatannya. Apa ero ne tami ya kede ai na di mai nego-nego tak na di mai kurangi masa tahanannya guys. Itu juga. Iya, makura manasengan karena iya. Cocok Bung Halil. Karena sekarang orang kalau katakanlah kalau dia korupsi Bung Halil ya, misalnya ratusan miliar, dia kembalikan, kemudian denda dan sebagainya. Kemudian dia masih punya sisa sampai puluhan miliar juga, lalu dihukum hanya 3 tahun misalnya, itu tidak ada artinya apa-apa. Ketika dia keluar kan dia masih punya uang yang banyak, dan tetap mereka bisa dihargai dan diterima oleh masyarakat, bahkan masih bisa memimpin organisasi bahkan partai, Bung Halil. Kenapa? Karena itu tadi yang saya katakan bahwa sekarang ini uang adalah raja. Seperti itu, Bung Halil. Uang adalah raja. Uang adalah raja. Nah, kok mega mau padoimu, kamu pa itu anak buahmu, kamu pa macuri, kamu pa limamu, Bung Halil. Ya, seperti itu. Jadi efek jera memang mungkin juga tidak ada. Apalagi kalau sudah merasa bahwa dia menjadi bagian dari kekuasaan, tidak mungkin akan tersentuh, Bung Halil. Nah, ini yang diperlihatkan oleh Prabowo. Bahkan kemarin kalau kita lihat di sidang paripurna itu dia tegas mengatakan bahwa termasuk partai saya sendiri, Partai Gerindra, jangan coba-coba karena saya tidak akan melindungi. Itu kan pernyataan keras presiden sebenarnya, karena dia sudah muak dengan praktek-praktek. Bahkan dia katakan itu mau siapapun jenderal yang membikin kamu, terutama tambang ya Bung Halil, mau jenderal berapa, jenderal polisi, jenderal TNI, atau apalagi kalau hanya mantan jenderal, maksudnya purnawirawan itu, saya akan sikat. Kan seperti itu Bung Halil. Jadi ya mudah-mudahan apa yang disampaikan presiden ini Bung Halil bisa betul-betul menjadi diimplementasikan di lapangan, sehingga ke depan ini menjadi efek jera juga ini orang yang mau pelaku-pelaku koruptor ini Bung Halil. Karena ini betul-betul mengganggu kita ini sampai sekarang kan pembangunan di daerah-daerah tersendat kan luar biasa juga kan, uang yang dikorupsi itu andaikan dikumpul itu ya luar biasa lah untuk dibagi-bagi. Kalau dikasih Bung Halil dan Bung Ilo ini studionya bisa lebih hebat ini Bung Halil. Kasih sebagian. Betul. Iya, Bang Ilo, sebelum dilanjut ini kita bacakan dulu komentar di bawah ini. Ada ini Kling. Bagaimana perkembangan di Baru, Pak? Soalnya sudah lama saya tidak pulang ke Baru ini. Oh iya. Oke, ada ini inisial apa ini? Enggak ditahu ya apa. Oke, Baru keren. Oke, makasih banyak untuk Anda. Kemudian ada Guprox Nabati Keju. Mana ke promosi ya? Mantap, PBB di Baru tidak akan naik. Oh iya. Iya, ini juga menarik ini Bang Ilo. Ini PBB pajak bumi dan bangunan, ada penyampaiannya itu Bupati. Ada yang disebutkan bahwa PBB atau pajak bumi dan bangunan di Baru ini tidak naik. Sama seperti yang tahun lalu, sama Ji. Tidak sama dengan ini yang di kabupaten lain bahwa di Bone atau di Pati ini naik. Jadi itu penyampaiannya saya lihat yang dibagi-bagikan ke media sosial, kemudian media online juga, bahwa PBB di Baru ini tidak naik. Ya kan beberapa hari yang lalu kan kita sudah membahas di Komal ini Bung Halil. Bahwa sebaiknya pemerintah daerah di Kabupaten Baru tidak ikut-ikutan dengan daerah lain untuk menaikkan PBB Bung Halil. Karena sekarang ini meskipun tidak terlalu terdampak, misalnya katakanlah kalau kita hanya menaikkan beberapa persen saja, tetapi bisa juga menjadi
menjadi besar, Bung Alil. Iya, iya. Karena ada trigger, ada pemicunya. Pemicunya itu adalah orang melihat yang ada di Pati, yang ada di Bone misalnya, Bung Alil, sehingga bisa saja hal mungkin tidak terlalu berefek tapi bisa menjadi besar. Nah, dan yang kedua, kita berharap kemarin kan salah satu keputusan diskusi kita itu, Bung Alil, adalah jangan menjadikan target PBB itu sebagai pendapatan, Bung Alil. Dan situasi dan kondisi ekonomi kita hari ini sepertinya belum memungkinkan untuk dikasih, apalagi kalau nilainya fantastis signifikan, pasti orang berteriak, Bung Alil. Ya, tapi syukurlah beberapa hari setelah kita bahas itu di Komal kita, sepertinya Bupati mengeluarkan beberapa statement yang di-share di pemberitaan, Bung Alil. Bupati dan Wakil Bupati mengatakan bahwa PBB di Kabupaten Baru ini untuk tahun ini, Bung Alil, tahun ini bahasanya seperti salah itu, Demane Pendre, Bung Alil, artinya masih tetap mengacu kepada seperti yang ada pada tahun lalu. Oke, ada Rahman SP ini. Noel kembalikan modal jadi caleg dulu di Kalimantan Utara dan tidak terpilih. Oh, dia terpilih ya, tapi mega modal. Orang Kalimantan kan memang dia itu, Pak. Kalimantan Utara ini pernah caleg di sana. Pernah caleg deh. Iya. Kemudian Rahman SP, korupsi menjadi penyakit yang akut dan sudah melanda hampir semua lini. Masih ada harapan? Tidak ada juga di Barukah? Di daerahku banyak juga yang terlibat korupsi. Ini Pak Rahman di Kalimantan Utara. Ya, kemudian ini ada saat ini Depa Gagah, Bung Alil. Apa itu persoalan korupsi biasa, persoalan megatotomak kada persoalan kecelakaan. Oh iya. Maksudnya dicelakai karena kebetulan dia yang didapat. Iya. Ditargetkan atau apa. Karena kalau kita berbicara tentang korupsi, Bung Alil, Pak Fahri Hamzah saya ingat dulu waktu dia masih garang di DPR itu. Iya. Bahwa kalau korupsi betul-betul mau ditegakkan, maka tidak cukup penjara yang ada di Indonesia. Nah, persoalannya kalau semua penjara semua dipenuhi oleh koruptor, bagaimana itu biaya makannya, biaya apanya, semua dan sebagainya. Kewalahan juga kan negara ini, Fahri Hamzah pernah mengatakan seperti itu. Kenapa dikatakan begitu? Karena mungkin dia pengamatannya juga secara politik bahwa kos politik sekarang memang juga cukup besar. Iya. Untuk menjadi legislatif misalnya DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, kota itu tidak main-main, Bung Alil. Dan kalau memang mau normal gaji saja kan tidak mungkin kembali, Bung Alil. Iya. Begitupun kepala daerah. Iya. Gaji kepala daerah berapa sih misalnya dengan pendapatan dan sebagainya. Jadi kalau ada kepala daerah berkehidupan mewah kan menjadi pertanyaan. Nah sekarang sebenarnya kalau mau dipikir kasus korupsi dan modus-modusnya di Indonesia ini pastikan pihak kejaksaan, pihak polisian, pihak KPK kan sudah tahu semuanya, Bung Alil. Iya. Akan makumi caramu kalau praktek-praktek di kota itu di kepala daerah misalnya itu bermain di proyek misalnya, Bung Alil. Karena takut kan sekarang orang fiktif. Dulu kan berani orang fiktif, Bung Alil. Dekna jame reking kan garana tapi dekna jama tapi pasti orang garangnya tapi makuku jarang yang fiktif tapi suap DP proyek misalnya dan sebagainya. Seperti itu, Bung Alil. Iya. Ada Firman Pas ini, kinerja KPK seperti bagaimana? Bukti penyitaan berupa uang diserahkan kemana? Pada masa ding. Pada masa ding, pada masa ding agak ya. Betuan tero kapa mawataton itu makuku apa Megato biasa pemain merangkap pengawas merangkap pemain agak katona apa kurang mengalir tapi itu kan selalu dibahasakan sebagai oknum, Bung Alil ya. Iya. Karena ya itulah saya bilang tadi memang susahnya ini di negeri ini mungkin menjadi negeri yang aman, negeri yang subur memang sehingga praktek-praktek itu ya
belum bisa hilang Bung Alil, bahkan masih bisa terus meningkat, bertambah ya. Dibuktikan tadi yang saya sampaikan itu indeks perception korupsi Indonesia itu masih di angka 37%. Kemudian dari sekitar 190 negara itu mungkin kita masih ada di urutan 90. Tingkat korupsinya belum. Memang masih sangat memprihatinkan. Iya, ini banyak orang yang kepengen korupsi tapi tidak punya peluang karena tidak punya jabatan. Gimana? Jadi kesempatan, jabatan dan kewenangan di situ berpulang orang korupsi boleh. Apa kode gaga ya paling korupsi atau korupsi waktu, korupsi dicuk-bicuk nih. Bangsa ini purani mak janji TTR ruah 10 maka korupsi waktu ki 10 benar boleh. Tapi kada metode gaga aturan yang mengitu etika misalnya ya. Jangan terlalu menghujat koruptor, cukup jadi pembelajaran. Betul. Iya. Kemudian Arifin, sudah biasa yang namanya korupsi, karyawan saja korupsinya korupsi waktu, apalagi yang namanya uang. Terima kasih. Iya, ini ada Muhammad Iksan, PBB tidak naik. Oh, iya, alhamdulillah. Iya. PBB kita di baru ini tidak naik. Iya. Tidak naik Bung Alil. Kemudian kalau kita lihat Bung Alil itu tadi persoalan korupsi ya semakin merajalela dan sepertinya belum ada efek jera ya. Jadi masyarakat secara nasional ini masih menunggu apa yang dilakukan presiden ke depan. Kemudian tanggal berapa ini hari Bung Alil? 25. Nah, tanggal 25 ini hari juga kan di mana ada kegiatan program aksi juga ya ke DPR hari ini Bung Alil ya. Iya. Jadi kayak itu. Ini pasti Bung Alil. Cuma kita tidak tahu apakah jumlah massa yang hadir besar atau bagaimana, tapi pasti ada yang hadir. Iya. Nah isunya di situ kan pembubaran DPR ya Bung Alil ya. Tapi saya rasa belum sampai terlalu jauh meskipun dari beberapa narasi pengamat mengatakan bahwa ini sudah merupakan upaya bagaimana melakukan penurunan tingkat kepercayaan pada presiden, bahkan ada upaya-upaya sabotase dari internal dan sebagainya ya. Tapi saya rasa efeknya ini belum terlalu besar belum. Tapi itu sebenarnya juga diciptakan selalu ada seperti itu karena persoalan public speaking juga yang kadang mengundang. Cara penyampaiannya cara penyampaian. Jadi selalu terbuka pintu yang luas bagi teman-teman yang mau datang ke DPR, akhirnya datang. Kemudian salah satu anggota DPR kemarin justru mengatakan bahwa ya bagaimana caranya DPR mau dibubarkan. Orang yang menganggap bahwa DPR itu tidak terlalu penting itu ada orang tolol. Nah, itu kan semua yang mengundang semua yang begitu Bung Adil, karena situasi masyarakat kita sekarang psikologinya itu tidak sedang baik-baik saja, bukannya persoalan ekonomi yang dihadapi berat, tetapi mereka melihat di depan mata bagaimana orang-orang yang diberikan amanah ini tidak bertanggung jawab dengan baik, sehingga gampang sekali terprovokasi karena ada trigger, ada pemicunya Bung Ali seperti itu. Jadi harus jangan samakan si A dengan si B, karena kalau rakyat itu kan rakyat jelata maksudnya, itu kan kalimat-kalimat narasi-narasi seperti itu Bung Ali. Terutama orang yang tidak punya kemampuan berdiplomasi, berargumentasi, tiba-tiba diwawancarai keluar kalimat seperti itulah di framing, di blow up gitu. Padahal kebanyakan yang terjadi itu justru di forum-forum diskusi, di acara-acara TV nasional Bung Ali. Jadi sekarang harus hati-hati Bung Alil. Iya, jadi hati-hati pemapau maka dah. Cocok maga hati-hati sekarang. Iya, melo upau ya. Cocok maku kue mapada biasa rotu namur diono. Bicara. Iya. Bapak Presiden mengatakan malampe itu napa pikir madece Pak mata salah tepu Pak Presiden gaji mak bicara mudah kan begitu boleh ya mak gue tahu selalu mencepat keceplosan di situ berbahaya, keceplosan begitu Bung Alim. Ya ini ada di Bone PBB P2 dibatalkan naik karena demonstrasi kemarin. Iya, ada ini juga Iwan RMX. Wah. Korupsi terjadi karena moral sudah rusak. Sudah ada sumpah di atas
Al-Quran tapi masih saja korupsi. Nah, itulah. Jadi pernah ada pernyataan Prof Sahitap itu yang lucu di ALC yang saya ingat masih samar-samar. Bagaimana katanya tidak takut orang korupsi atau berbuat pidana di Indonesia. Ya karena dia kesimpulannya karena Tuhan pun tidak ditakuti Bung Alil, orang Indonesia. Karena dia disumpah, sudah disumpah Al-Quran kan Bung Alil. Semua pejabat-pejabat itu kan disumpah Al-Quran, tapi toh juga masih korupsi ya seperti itulah. Iya. Dia nama tahu. Ya Adrena, kos politik bisa jadi money politik dan money politik bisa jadi kos politik. Nah, kalau yang OTT tidak bisa jelaskan. Ya, kos politik ini bisa jadi money politik. Ya. Tapi kan banyak memang yang baru saya dengar baru saya saksikan ini KPK sedikit agak meningkat intensitas anunya di Bung Alil. Mungkin kapan makalah letter nasa di kapal Pak Kejaksaan misal disangi Menteri Asana menai namanya kan. Lalu kapan makedai gue salah satu jalan ini harus ki juga ini kan. Tegas-tegas ya. Dan mungkin dia ingin cuci diri juga ya karena selama ini kan selalu dia diduga tidak mungkin akan melakukan tebang pilih karena masih produk masa lalu kan orang-orang yang ada di DPR di KPK itu Bung Alil. Tetapi dibuktikan setelah siapa yang baru tertangkap Wakil Menteri Tenaga Kerja ini Noel tertangkap ini kan akhirnya menggugurkan lagi orang mengatakan wah anggotanya kan seperti itu. Nah, sehingga muncul lagi beberapa analisa yang berbeda melihat dari sisi yang lain bahwa mungkin saja ini dilakukan oleh KPK untuk mengalihkan bidikan orang yang menganggap kenapa tidak diperiksa ini Gubernur Sumatera Utara, kan ada juga seperti itu pengalihan isu seperti itu karena ada kan OTT kemarin kan di PUPR di Sumatera Utara. Seperti itu Bung Alil ya. Iya. Biasa tong itu di kapang di ada yang dibahas umpama pengalihan isu. Pengalihan isu. Bahaya mungkin tuh saja seperti itu Bung Alil. Karena kan kencang orang mempertanyakan ketika diangkat kasus OTT PUPR nanti di Sumatera Utara. Menjadi satu hal yang tidak masuk akal ketika misalnya gubernurnya tidak dipanggil kan. Jadi itu orang mendesak lagi sekarang. Tapi muncul lagi kasusnya Noel ini orang konsentrasi lagi sama ke Noel karena Noel memang dari beberapa statement-statementnya kan malah kan dia menginginkan bagaimana koruptor itu dihukum mati saja dan sebagainya. Kalau kita lihat kalau dia ada di debat-debat ya. Kemudian itu saya lihat media sosialnya juga, pergi apa dia sidak apa itu perusahaan-perusahaan apa semua. Kalau kita lihat betul-betul. Kemudian juga itu perlu metu karena apa nganu ada KPK tandingan tuh supaya maksudnya malomba-lomba malomba-lomba bilang lo mati pak nule kapang lo tuh lomba ya di harus begitu Bung Alil. Tapi memang kalau kita lihat kita akui secara jujur sekarang memang kan banyak sekali perubahan kebijakan terkait dengan undang-undang KPK itu sendiri Bung Alil. Terjadi pelemahan KPK. Kalau dulu betul-betul dia akan menjadi super power ya Bung Alil ya. Kita ingat di zamannya Abraham Samad dulu sampai pejabat-pejabat besar di lingkungan penegak hukum pun takut ya Bung Alil ya. Tapi sekarang kan tidak seperti itu. Bahkan ada yang lucu kemarin pernyataan salah satu anggota DPR mengatakan lain kali bos kalau mau kok mang OTT atau mau kasih tahu dulu. Kasih tahu gitu. Bilang anggota Ata ini mau saya ambil ini kan menjadi satu hal yang lucu. Betuan naruh dia podangi apa maka ada lo menghadap aku tidak logis lah seperti itu Bung Alil ya. Jadi kadantong ini
apa ya, ada oknum-oknum yang ada di DPR ini juga tidak punya kualitas diplomasi argumen. Masa anggota lo ya apa aku harus lapor ke ketua partai dalam bentuk koordinasi supaya saling menghargai antara kelembagaan. Nggak boleh begitu. Karena KPK kan dibentuk oleh DPR. Ya, saya ingat itu. Jadi KPK dibentuk oleh DPR. Iya aja. Betuana deko gagan aku dek gagan. Tapi kan kau bentuk itu KPK kan tujuannya jelas pemberantasan dan pencegahan korupsi. Bukan berarti kau bentuk baru kau harus ada punya kekebalan hukum. Tidak boleh begitu. Nah, kalau koordinasi kan bisa ada bargaining position lagi nanti di situ. Pada kayak yang gue tahu itu wala. Kata pemakada karena saya ketua partai berpengaruh bisa saja saya bilang jangan yang lain mau saja aku ambil. Nanti kalau periode kedua nanti kita bantu lagi fit and proper test nanti dikasih lolos lagi kan ada bargaining lagi kalau begitu pengadilan. Kalau saya sih tidak setuju dengan kayak begitu. Kata dia saya tukar kepala. Ada sih, ada bisa ya tukar kepala itu kan. Ini DPR. Ini ada teman ini, salam dari Papua bosku. Waduh, salam kembali. Iya. Ada Firman Pas, DPR dibubarkan, politik provokasi buat gaduh untuk runtuhan RI 1. Iya. Hanya satu solusi agar korupsi hilang di Indonesia adalah hukuman mati. Death penalty. Apa ada ku Cina di Cina Cina kan. Namura apa tapaya labamin apa dihukum mati bentuk. Lebih ganas lagi kalau di Korea oleh lemak tua tuh. Di depan umum jadi orang tidak berani lagi. Harus ada efek jerah memang sebenarnya supaya tidak menjadi. Tetapi lebih dari itu, memang banyak hal yang harus dirubah, terutama di dalam proses berdemokrasi kita, berpolitik kita. Bukan solusi itu mengangkat gajinya kan makanya pendek gajinya hakim, pendek gajinya polisi, pendek gajinya jasa, pendek gajinya PNS. Tanya meter jamin apa ya rumahku, kue mantaji gaya hidup nih. Aku dek pejabat na dek pagaga motor agana senarku bola narmuk yang nama sendiri. Apalagi ada merek Ducati, coba kan itu lebih 10-5 tong katona Ducati singkatona itu kan coba mau di apa itu nasi dimi pakai bungal. Betul. Kenapa harus dipamer-pamer buka gerasi kok artis ya bati-bati tak cice makelong ya tas 100 juta. Jadi kok tak 25 kilo si ulang ya mah. Saga memang miliar. Kali bertahun-tahun. Ya kan seperti itu Bu Galil ya. Kalau gaji hanya 11 juta tunjangan ya jabatan sekitar penghasilannya sekitar 50 juta lah per bulan ya masa sih bisa punya sampai 15. Nah inilah persoalannya juga mungkin boleh gaya hidup nih. Ini ada Toberu ini salam dari Papa Bosku. Oke, Sarifudin Pak Menteri Amran dibully gara-gara membandingkan harga beras di Jepang dengan negara kita. Lucu juga. Oke. Ada Iwan RMX sekarang harus pencegahan secara masif karena penindakan tidak ada efek jerah. Betul ya. Firman Pas. Korupsi hilang kalau Kim Jong Un diberi waktu 3 bulan berada di Istana Merdeka. Oh iya suruh tukar tukar presiden. Mega tu makada aku makada bagalil. Nah kalau kita makan jak daerah aku provinsi, tak saya lek jolo gubernur jolo Deddy Mulyadi ku Sulawesi Selatan misalnya itu. Minta itu. Ya lah itu sih Kim Jong Un presiden anu ka Cina di pati jolo ku Indonesia. Kim Jong Korea kapan? Korea ini tuh. Korea. Korea bahaya itu rapat mi lagi nama masalah kehidupan ala aku tak pernah pati. Gagah berani keluarganya sendiri dah hukum mati boleh tidak. Iya. Negara diktator. Iya, agama tuh magi dek nulen mapaker Indonesia. Ya itulah kadang menjadi tanda tanya Bung. Karena kalau menurut saya ya di Indonesia ini kan memang terkenal dengan mafianya Bung Odil ya. Dan daerah-daerah aman karena mungkin selalu ada prinsip bahwa semua masih bisa diatur Bung Odil.
semua masih bisa diatur. Karena memang di sini di Indonesia kasus korupsi itu masih bisa diintervensi secara politik. Iya. Nah, kalau di negara-negara lain yang sudah maju pelaksanaan korupsinya itu kan politik tidak bisa mengintervensi. Kalau kita masih ada pengaruhnya. Paling tidak ya olor-olor ya taman aja lo, ya rubah matu pasal nama tu pasal-pasal makum. Bisa beli-beli seperti itu. Nah, coba kita lihat misalnya yang menghebohkan kemarin di kasus EKTP itu Bung Olil. Tapi sekarang kan sudah keluar bersyarat, padahal masih tamu bayar Bung Olil kan. Seperti itu contoh. Jadi banyak orang bilang taruh nih paling ketika palit tanre 5 top itu tahun potong diskon siko mene masukin kamu pa 20 miliar kamu pa 100 miliar po dek tamat yang gitu Bung Alil. Iya ini. Jadi memang perlu ada efek jerah barangkali Bung Alil. Oke, sekarang kita itu tadi isu-isu nasional Bung Alil tapi bukan juga berarti di daerah nanti tidak akan berdampak karena kalau kita lihat sekarang kejaksaan dan KPK itu bisa jadi sudah merajalela ada di daerah. Kalau kejaksaan kan memang infrastrukturnya sudah ada di daerah-daerah nih. Kejati-kejari. Kalau KPK mungkin infrastrukturnya tidak sampai di daerah tapi orangnya langsung turun ke lapangan Bung Alil. Sehingga bisa terjadi nanti juga ada letusan-letusan atau penangkapan-penangkapan apalagi nanti kalau misalnya proyek masa-masa proyek tahun 2025 ini sudah mulai jalan. Sudah mulai jalan Bung Alil kan biasanya di situ dipahami betul orang KPK bahwa ada setoran, ada via dan sebagainya mudah-mudahan. Ada juga biasa dugaan-dugaan jual beli jabatan. Ada kan biasa juga kita dengar begitu. Jadi, kalau komandaji kepala dinas tapi aku daerah maksudnya daerah-daerah lain seperti itu. Iya, ini ada saya mau bertanya ini apa nih? Wih 5.000-an asan na to maka mana to sa dengan sene. Saya mau bertanya sama Anda berdua, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Ada kalau tuh, iya, Deni risengi dia kada asli atau palsu ro, na Jokowi apa? Iya. Apa mega tuh kasus-kasus makro Bung Alil ada 3 tingkatan, ada asli tapi palsu. Asli tapi palsu tuh. Asli tapi palsu. Iya jasa asli itu. Iya. Jasa asli. Tapi isu le fotona. Isu itu sana asli erdoro apa terdaftar tapi palsu. Angka tuh asli mah Bang Ila. Mega mau Bung Alil engkau palsu reke Bung Alil tanpa fotokopi nami reke ijazah atau ya ala napa isule foto napi pati lo legalisiri bisa juga cap palsu legalisirnya bisa juga cap asli lo kere risiko lah iya napa italori amplo ya wana sudah posisi. Ya kan seperti itu. Tapi mengenai kalau ijazah saya sebenarnya berpikir begini. Pertanyaannya sederhana saja. Kenapa ini menjadi rumit kah? Panjang seperti ini. Ganan atau mentaji korban kita rungku rakyat Indonesia. Aku menurut Bang Ilo. Muncul kah? Muncul ke bawah ini kan sederhana selesai persoalan. Iya muncul ke bawah nih rejasana tuh. Muncul ke bawah. Maka sang ini taruh pura sih maka dan keku kupol dan kasih kue deh kena katen nih deh gagaku game ribet sekali persoalan. Kasihan kan orang-orang yang ingin melihat sebuah kebenaran dengan melakukan kajian-kajian ilmiah Bung Alil. Mega biayana di. Mega. Iya, pemeriksaan saja itu biayanya dibebankan oleh negara itu badana. Dibebankan sama oleh negara. Iya, jadi mega bawang. Tidak mungkin itu ya rotawelo korban kang anak kode itu yakin dengan kajian-kajiannya Bung Alil seperti itu ya. Jadi kita lihat saja nanti seperti apa ending perjalanan panjang yang begitu melelahkan, banyak korban dan sebagainya. Yang pasti saya berpikir menduga mungkin memang ada yang disembunyikan. Mungkin ada di rentetannya disembunyikan. Karena kalau kita dengar dokumen-dokumen itu kan dianggap hilang pada saat mendaftar, baik yang ada di pendaftaran ketika nyapres, pendaftaran ketika gubernur maupun di ini. Jadi memang ada
pertanyaan-pertanyaan besar Iya, kok iya. bisa seperti itu Bung Ali. Tapi ya Oke. biarlah nanti kita lihat endingnya seperti apa Bung Ali. Ya, ada di Adik Samang ya. Kalau mau aman, bubarkan partai politik, salah satu solusi. Iya iya iya. Aku ibu bubarkan partai politik resolusinya di. Iya 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 iya. Ya, kemudian ini sebaiknya host buka room supaya lebih ramai. Oh iya. Jelas, nanti kita buka ya yang ingin gabung. Iya, mau naik saja silakan. Iya, silakan. Multi. Di multi ya. Tambah mega kita tambah makanya. Iya, silakan. Nah, siapa tahu ini yang teman kita ini yang 5.000-an ini mau gabung, silakan. Ya, Mau silakan. diskusi silakan. Nah. Oh iya, ini mau gabung silakan. Yang ingin yang lain yang mau gabung silakan bisa bergabung sama kita di sini di Komal. Ya, jangan lupa di tap-tap layarnya kemudian dibagi-bagikan link ini. Ya, kalau bisa di on cam ya. Ya, supaya kita lebih kenal-kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan siapa ini, Pak? Saya Denny. Siapa? Denny. Denny di Bone. Oh, Denny di Bone. Oke, Pak Denny, apa kabar ini, Pak Denny? Baik. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Saya mau tanya. Iya, Saya mau tanya simpel saja ya. iya. Ini masalah paling trending di Indonesia ini mengenai jasa palsu Hmm. Pak Jokowi ya. Hmm. Saya mau tanya buat Anda berdua, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Itu saja teh. Assalamualaikum. Iya, iya, iya. Sudah tadi dijelaskan ya. Iya. Bagi lo ya asli sudah dijawab tadi juga langsung no. Iya. Coba ya. Kalau ngobrol ya boleh-boleh di sini. Kalau dugaan ya Bung Alil ya. Iya, Kalau iya. dugaan-dugaan kan pasti ada timbul pertanyaan. Kalau asli misalnya, Iya. kenapa panjang begitu persoalannya, ribet begitu urusannya Bung Alil? Iya iya iya. Pak Muncul Cuma kita Bawan, juga tidak iya. bisa langsung mencas bahwa itu palsu. Iya, Karena iya. yang bisa mengatakan itu pasti hasil akhir dari proses pengadilan. Iya iya iya. Begitu Bung Alil. Tetapi kalau saya secara pribadi ditanya, saya mengatakan bahwa mungkin saja memang di situ ada masalah. Karena kenapa prosesnya panjang dan berlarut-larut. Iya iya. Dan persoalan ijazah palsu ini bukan hanya persoalan Jokowi, memang bukan suatu hal yang baru di Indonesia. Banyak sekali dulu sering menggunakan ijazah-ijazah yang palsu Bung Alil ya, menurut saya. Jadi saya tidak ingin menjawab bahwa itu palsu atau asli. Sekarang kita lihat saja prosesnya. Tapi kalau proses akhirnya nanti Bung Alil ya, kalau sudah inkrah misalnya seperti Iya, iya. apa. Cuma kita berharap bahwa proses peradilan, mestinya proses peradilan itu terbuka dan melibatkan semua stakeholder yang terkait yang berkepentingan di dalam pengujian forensik daripada ijazah itu Bung Alil. Persoalannya kan sampai hari ini itu kan belum pernah dimunculkan aslinya Bung Alil. Jadi Iya, iya. masih Makutana Mupi. Makutana Mupi. Iya iya. Kecuali kalau aslinya sudah dibuka lalu Iya. diperlihatkan misalnya pihak kepolisian bahwa ini Iya. adalah aslinya, mari kita uji bersama-sama sesuai dengan keilmuan kita. Iya. Ya baru kita bisa mengatakan bahwa seperti ini. Iya. Makasih Karena banyak ini ya, Anca SN. tidak boleh juga kita Iya. terlalu jauh. Sudah kirim. Halo Bung Anca, bah, luar biasa Bung Anca ini. Iya iya. Mudah-mudahan rezekinya ini Anca semakin baik ini. Iya, Mudah-mudahan iya. ikan cakalang semakin melonjak ini bro. Oh iya 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 iya. Iya. Ini ada juga ini tidak ada namanya ini. Saya mau bertanya Pak, kalau sawah digadaikan, apakah kita harus membayar kepada kepala desa? Karena di desa
saya ada menggadaikan sawahnya, disuruh membayar 1,5. Iya, bayar apa itu? Iya. Ya, biaya apa itu yang 1,5? Apa aku igadai kami bawang? Rasa Pertanyaannya kan digadaikan kemana dulu? Iya. Digadaikan Kemana dulu? Kalau digadaikan misalnya ke desa, Iya. apakah bisa seperti itu? Berarti bisa jadi oknum. Kalau digadaikan ke Pak Desanya, kepala desa, berarti kan oknum. Bung Galilea bukan. Tapi kalau saya bilang desa ya digadaikan ke desa, kayaknya belum ada praktek-praktek seperti itu karena desa itu bukan penggadaian. Iya. Maksudnya kenapa bisa biaya 1,5 itu kepada siapa yang diberikan dan biaya apa? Nah, seperti itu Bung Galilea. Tidak jelas, jadi kita juga tidak bisa. Iya. Oke, Firman Pas, terkait ijazah perlu diotopsi dulu. Iya, soalnya Mesa mah jangan dengan terlalu banyak komentar. Iya. Iya, perlu diotopsi nanti. Iya, pakai semui. Kada ada matoy ro adme ijazah. Iya, untuk karena semua bisa berlogika. Kata nama kada tidak mungkin palsu. Pak Sandena palsu, tidak mungkin dimantaji presiden. Dan gubernur, wali kota, harus ada syarat-syarat. Tapi ada juga yang mengatakan bisa saja. Buktinya kenapa hilang sekarang? Kenapa misalnya ini dan sebagainya. Jadi seperti itu Bung Halil. Jadi sudah tingkat tinggi. Jadi kita tunggu saja. Ini kita tidak boleh juga terlalu terbawa untuk membahas itu Bung Halil. Karena sekarang orang biasanya contoh sekarang misalnya Abraham Samad membahas itu di Komal mereka dan akhirnya kan juga dipanggil untuk dimintai saksi misalnya terperiksa dimintai keterangan padahal dia hanya podcast jadi hati-hati karena sekarang terkadang ketika orang sudah diperiksa dan mau dijerat diikuti dengan beberapa pasal-pasal lain yang tidak ada kaitannya misalnya dengan delik yang pertama itu berbahaya itu boleh. Kalau metode target jadi kita ikuti saja Bung Halil bagaimana persoalan ijazah ini ke depan. Iya, ada ini Denny Sakti atau apa nih? Ya, oke, Denny, silakan. Ya, yang ini tadi ya, Denny. Halo, Denny. Halo. Ya, silakan. Ya, mau berkomentar apa ini pagi ini? Ya. Halo. Saya pribadi ya. Ya. Halo. Ya, silakan, Denny. Ya. Kalau saya pribadi, saya yakin ijazah Jokowi itu Pak asli. Oh, asli ya. Ya karena UGM sudah mendeklarasikan bahwa beliau kuliah selesai dan KKN di UGM. Jadi saya yakin itu asli. Kedua apa? Polisi sendiri sudah menyatakan kan, Bareskrim. Oh iya. Menyatakan ijazah Jokowi asli. Asli. Jadi Ya. saya cuma mengatakan bahwa ini cuman apa ya? Isu yang dibesar-besarkan untuk Pilpres 2009 nanti kayaknya. Iya. Ada dampaknya di. Iya, ada dampaknya menurut saya. Iya. Oke. Bang Ilo. Iya. Kalau IG radio ini di mana ya Pak? Di Barum. Iya di Baru. Oh Baru ya. Iya. Oh iya. Iya. Oke. Di Bone mana kini? Di Bang kota. Oh Bone kota ya. Tapi saya sekarang di Tuban Jawa Timur kerja. Oh di Tuban, wah masya Allah di Tuban Jawa Timur. Oke. Sehat-sehat selalu ini Bang Denny ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut Bang Ilo ini ini yang tadi yang terkait dengan apa ini yang digadaikan ini.
Iya, bukan kepala desa di bukan ke kepala desa digadaikan. Cuma dia yang membuat perjanjian mengetahui kepala desa di desa Lipukasi. Oh, iya. Oh, tapi disuruh bayar 1,5. Iya. Biaya apa itu yang 1,5 itu? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Saya rasa Iya. bukan dia pejabat apa ya, pembuat akta tanah atau notaris Bung Khalil ya. Jadi mestinya tidak ada biaya. Kalau hanya sekedar mengetahui saja kepala desa mestinya kan tidak perlu ada biaya. Saya juga tidak tahu apakah ada biaya-biaya resmi penarikan kepada masyarakat yang terkait dengan yang begitu. Iya, apakah sudah ada perdesnya kah ataukah Karena segala sesuatu yang bentuk penarikan dana itu harus ada dasarnya. Iya, iya. Kalau tidak ada dasarnya maka itu tidak dibolehkan Bung Khalil. Karena orang kan mengacu pada dasar yang diperbolehkan ya, Bung Khalil. Jadi misalnya saya mau menggandengkan barang saya ke Bung Khalil. Iya, iya. Kemudian mungkin pihak desa membuatkan perjanjiannya, kontraknya, apanya dan sebagainya seperti itu Bung Khalil. Kemudian mengetahuilah kepala desa dalam itu. Kalau saya menurut saya mestinya tidak ada biaya. Tidak ada biaya, kecuali kalau ada biaya, kalau ada yang tertera di situ bahwa pembuatan jual beli ini atau menggadai ini sekian harga tarifnya. Iya, apakah kada tuh nah biasa Bang Ilo aku rumah makan wasenge ya. Dega hargahan aku. Iya. Purapi manre mata kada sikuhe. Wow, dega. Iya, sebaiknya Pak Guru di ku kantor kada aku mengurus ki ya sikuhe. Karena melibatkan kepala desa di situ semua lebih kepada menyaksikan saja bahwa memang tanah sawah ini telah digadaikan kepada si A misalnya Bung Khalil. Karena beda konteksnya misalnya ketika jual beli. Ketika jual beli itu biasa kan memang ada pejabat pembuat akta tanah, ada notaris dan sebagainya Bung Khalil ya. Dalam jual beli itu memang ada biaya yang sudah memang diatur oleh undang-undang Bung Khalil, bisa ditarik di situ. Tapi kalau misalnya kita menggadaikan saya belum pernah dengar itu Bung Khalil bahwa ada biaya administrasi sampai sebesar itu. Iya. Bung Khalil. Belum ada aturannya. Oke, kita kembali tadi ke konteks baru ini, Bang. Sudah terlalu lama kita berbicara terkait dengan isu nasional tadi itu, Iya. Ini tadi bicara tentang SR, bagaimana itu sekolah rakyat? Apa tadi itu? Baca loh firman pas ini. Tapi perlu diklarifikasi dulu Bang. Info kebenarannya terkait sawah. Iya. Mungkin bisa naik ya di Komal. Kalaupun ini yang mau bicara terkait dengan ini terkait yang digadaikan di sawahnya, ya silakan bisa bicara langsung ini di Komal ya supaya lebih jelas kita. Tapi Bang Ilo dengan Bang Khalil, saya rasa ini pencemaran citra apa ini? Ya silakan. Ini kan ini ndak ditahu bilang siapa ini juga ini yang menyampaikan ya. Ya, tapi untuk lebih jelasnya juga makanya tadi kita menjawab atau memberikan informasi yang umum-umum saja, yang general Bung Khalil. Kita enggak mencas bahwa ini salah, ini apa. Cuma kita bilang ya sesuai dengan pengetahuan saja. Seperti itu. Iya. Baik, kita kembali lagi tadi ke situ Bung Khalil. Terkait dengan sekolah rakyat ini. Ada yang kenapa tadi sekolah rakyat itu? Iya, ada pernyataannya Kepala Dinas Pendidikan bahwa itu beritanya sekolah rakyat sudah terima peserta didik mulai SD sampai SMP. Tapi yang biasanya itu ada juga komentar bahwa yang sekolah rakyat ini
kurang peserta didiknya atau siswanya, karena yang kelas 4 SD itu di pernah lorangi tomatoan loka kuasa agak sene sekolah rakyat apa kan masih tinggal masih pasti yang siswa mendaftar ini harus tinggal di sekolahnya. Iya, nah anak-anak mupah rekena. Ya, jadi ya ini kita kutip dari media online Zona Pantau ini. Ya, sekolah rakyat mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya para orang tua siswa. Saat ini sudah tercatat 100 siswa yang akan bergabung di sekolah rakyat, terdiri dari 50 siswa tingkat SD dan 50 siswa tingkat SMP. Keberadaan sekolah rakyat ini merupakan komitmen Bupati dalam merealisasikan instruksi Presiden RI sebagai upaya memperluas akses pendidikan yang layak dan terjangkau. Ya, faktanya para orang tua justru sangat merespon kehadiran sekolah rakyat dengan baik. Hanya saja memang perlu disosialisasikan agar semua pihak lebih memahami konsep dan manfaatnya. Iya, katanya para siswa ini akan segera mengikuti proses pembelajaran setiap pembangunan sekolah perintis di Desa Harapan rampung dalam waktu dekat. Ini sebagai informasi tambahan, pemerintah Kabupaten Baru saat ini telah mempercepat pembangunan sekolah rakyat tahap 2 yang akan dibangun secara permanen di Desa Lawalu, Kecamatan Sopeng Riaja. Sayang sekali kita sendiri belum pernah ke sana melihat bagaimana progresnya, Bung Halil. Tetapi menyangkut beberapa pernyataan Kepala Dinas Pendidikan di berbagai media, kemudian ada juga yang menyanggah lewat media yang lain bahwa memang itu betul. Jadi sebenarnya ini sudah banyak terjadi juga di mana-mana, bukan hanya di Baru, Bung Halil. Bukan hanya di Baru saja. Jadi kendala sekolah rakyat itu adalah berpisah dengan orang tua. Jadi anak-anak yang masih katakanlah kelas 6 SD sudah harus berpisah dengan orang tua karena memang sekolah rakyat ini memang diasramakan kan, tinggal Bung Halil. Tinggal di asrama, boarding school ya, maksudnya seperti itu. Tinggal di asrama, kemudian segala fasilitas sudah ada di situ. Tujuan pemerintah, tujuan program ini tentu sangat bagus supaya anak-anak ini tentu bisa lebih fokus untuk belajar, Bung Halil. Karena di situlah sarananya lengkap, ada sarana olahraga, apa dan sebagainya. Bahkan gurunya juga kan. Jadi sekarang ini Bung Halil, jangankan anak sekolah, guru aja juga banyak yang mengundurkan diri. Ada yang mengundurkan diri juga karena persoalan itu. Karena begini, tidak gampang anak-anak itu langsung bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Kita lihat saja misalnya di pesantren-pesantren itu, ketika berpisah dengan orang tua, meskipun orang tua rajin menjenguk atau mungkin dia ada libur dia bisa kembali, tapi kan kelihatan banyak yang menangis dan sebagainya. Begitulah juga di sekolah rakyat ini tentu juga ada kendala beda, misalnya ketika anak ini bukan hanya miskin ekstrim, tetapi juga memang menjadi yatim piatu, maka tempat sekolah rakyat ini menjadi tempat yang sangat tepat untuk dia, Bung Halil ya. Seperti itu. Yang kedua, anak-anak kecil yang masih SD ini dalam lingkungan keluarga miskin ekstrim misalnya, Bung Halil, itu kadang juga dipakai tenaganya oleh orang tuanya. Kan seperti itu, Bung Halil. Dipakai orang tuanya. Kalau dia di pesisir, bantu-bantu misalnya keringkan ikan atau apa. Kalau di sawah ya bantu-bantu. Jadi itu ya. Yang memang kelihatan ada kendala sehingga menimbulkan aspek psikologis lah menurut saya. Jadi kalaupun ada kasus 1, 2, 3 terjadi di sekolah rakyat dimanapun, itu menurut saya wajar, Bung Halil. Artinya tidak bisa dinafikan bahwa ada yang terjadi seperti itu. Iya, Bung Halil. Sama di Baru itu, kalau memang orang tuanya mungkin ada yang tidak siap, bukan hanya orang tua tidak siap, anak ini juga mungkin memang ada yang tidak siap, Bung Halil. Seperti itu. Oke. Dan untuk biasa ilo si anak tomato ai si dek nelo. Bung Halil di.
Tapi atau anak yang mengundurkan diri Iya. dan sebagainya, banyak faktor lah. Tapi anu to Bang Ilo, banyak yang Iya. yang menerima ini, banyak juga yang menerima bahwa Iya. sekolah rakyat ini memang bagus ya. Iya. Iya. Oke, untuk Anda yang masih bersama kami, jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan ke teman Anda, ya, ke sahabat Anda atau ke grup, ya, yang mungkin ada di grup, ya silakan bisa dikirimkan link ini, ya. Oke, Bang Ilo, Iya. weh, tidak terasa kayaknya sudah. Sudah mau jam 10. Iya, sudah mau jam 10 ini. Iya. Iya. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan kembali Bang Ilo terkait dengan apa Iya. yang kita sampaikan ini atau obrolkan pagi ini. Iya. Ya. Oke, Bung Alil, memang tidak terasa ini kurang 20 menit lagi kita sudah jam 10 di pagi hari. Tentu juga ada kegiatan-kegiatan lain. Iya. Jadi yang pertama kita selalu berterima kasih kepada teman-teman yang berpartisipasi di dalam obrolan kita pagi hari ini. Iya. Meskipun tema yang kita angkat pada hari ini bukan tema dalam konteks daerah kita di Baru, Iya. tetapi juga tentu perlu kita sampaikan karena ini bisa juga berimplikasi, Bung Alil ya. Implikasinya juga bisa ada karena kasus korupsi ini bukan hanya terjadi di pejabat-pejabat di lingkup Jakarta atau di kementerian dan lembaga, tapi bisa juga terjadi di daerah-daerah, Bung Alil ya, terutama di eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu mudah-mudahan apa statement Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan dalam pidato kenegaraan sebelum 17 Agustus lalu di MPR, Bung Balil ya, itu bisa menjadi warning bagi semua yang diberikan jabatan dan kewenangan, Bung Balil, untuk tidak lagi berkompromi lah atau tidak lagi melakukan hal-hal yang bisa merugikan negara dalam bentuk korupsi atau KKN lah, korupsi, kolusi dan nepotisme, karena dibaca dengan mata kita bahwa ada intensitas pemberantasan korupsi memang di era presiden yang sekarang ini, Bung Alil, dan itu menurut kita adalah sesuatu yang positif. Jadi bukan hanya memberantas korupsi, tapi memang melakukan upaya-upaya konkret dalam hal efisiensi. Coba bayangkan, Bung Alil, itu dia menghapuskan itu yang namanya apa itu di BUMN, Bung Alil ya. Jadi mulai komisaris dirubah, kemudian tidak ada lagi yang namanya bonus tahunan itu yang sampai miliaran. Karena menjadi ironi juga, memang menurut Presiden ada BUMN yang rugi, rugi terus, tetapi gaji komisarisnya, gaji pegawainya itu sangat tinggi kan, menjadi satu hal yang ironi. Nah, mudah-mudahan efisiensi yang seperti ini dan pemberantasan korupsi seperti ini mudah-mudahan efektif, Bung Alil. Dan yang paling kita harapkan tentu adalah bagaimana terjadi efek jera. Tidak selama ini kita berasumsi bahwa itu sudah menjadi budaya, itu sudah menjadi gaya hidup, Bung Alil ya. Seperti itu, Bung Alil. Terkait dengan sekolah rakyat apapun itu, saya mengatakan bahwa tujuan daripada sekolah rakyat ini sangat bagus, Bung Alil. Cuma memang kasuistik ya, kalau ada 1-2 orang keluarga yang memenuhi syarat ini, katakanlah belum mampu menyesuaikan diri, karena memang ya sekolah rakyat ini punya aturan bahwa memang siswa itu harus diasramakan, harus tinggal supaya mereka fokus belajar. Tapi kalau dilihat tujuannya, kemudian outcome dan impact yang ingin didapat dari sekolah rakyat ini, menurut saya luar biasa program Presiden ini, Bung Ali, harus disupport. Saya pikir itu, Bung Ali. Iya. Oke, Bang Ilo, kita ucapkan terima kasih banyak ini untuk yang sudah bersama kami di untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi di acara kita di pagi ini. Dan ini Pak Saripudin, kami apresiasi cara mengedukasi rakyat. Oke. Terima kasih banyak. Kemudian Firman Pas, Tabe, Bang, yang terkait dengan membawa nama desa
saya rasa tidak sesuai dengan fakta. Oh iya, ya nanti kita coba konfirmasi ulang ya. Nanti pihak Kiki Radio yang hubungi ini yang menyampaikan tadi kemudian bisa disampaikan ke pemerintah desa Bekasi ya. Baik, untuk Anda semua yang masih bersama kami di pagi ini, ya terima kasih banyak atas kebersamaan tak semua. Mudah-mudahan kita ketemu lagi besok ya di acara yang sama, dan semoga kita mungkin kita kasih bayangan-bayangan topik tema kira-kira ke depan Bung Khalil. Ini kan dalam waktu dekat pemerintah daerah akan melakukan mutasi jabatan khususnya di eselon 2 ya. Nanti kita juga ingin membahas tema khusus terkait itu, apa harapan-harapan dari masyarakat warga baru baik yang ada di rantau maupun yang ada di Baru terkait dengan mutasi jabatan. Seperti apa harapan-harapan warga terkait dengan mutasi jabatan ini. Terus yang kedua kita juga ingin mengangkat Bung Khalil bagaimana ke depan ini pembangunan juga ini tidak mengabaikan yang namanya kota lama Sumpang Binangai di Bung Khalil. Akhir-akhir ini kan sering saya ke Sumpang itu Bung Khalil. Saya ingin kita ingin melihat bagaimana kota lama ini juga tertata Bung Khalil. Tertata terutama menuju ke Garongkon dan Padongko itu ada sesuatu sentuhan lah yang mungkin bukan sekarang tapi mungkin di 2026 yang menjadi program yang lebih bagus supaya minimal anunya Bang Ilo. Jalan-jalannya itu. Ya jalan-jalan, kemudian pantainya dipercantik Bung Khalil ya, tempat-tempat nongkrong itu, taman-tamannya diperbaiki kembali. Dan bagaimana terutama yang angkringan itu dicarikan solusi yang bijak supaya lebih estetika juga. Dan bagaimana Bola Pitu ini bisa menjadi tempat salah satu alternatif untuk kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan. Ada outdoornya dan ada indoornya di sana Bung Khalil. Supaya lebih bagus. Saya pikir itu Bung Khalil ya. Mungkin bisa sambil besok kita bahas terkait dengan apa respon mutasi masyarakat. jabatan. Mutasi jabatan. Apa harapan masyarakat? Harapannya ya, apa harapan masyarakat nanti kalau ada mutasi jabatan. Apa harapan? Ini penting Bung Khalil, penting sekali karena tentu kita berharap mutasi jabatan ini bisa membuat speed daripada pembangunan ini bisa lebih bagus. Tapi kalau salah memilih orang ya bisa jadi juga ya stagnan saja seperti kemarin-kemarin. Oke, nanti biarlah masyarakat yang bicara terkait dengan itu, kita hanya memfasilitasi saja, memediasi. Nanti dibikin playernya Bung Khalil. Oke. Makasih banyak untuk Anda semua. Ya, kita ketemu lagi besok ya di tema yang lain ya. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95 Bung Ilala Bata, saya Alil dan bersama Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.